Belum pernah ketemu si adik yang begitu jahat. Dia menekan kakak dia ke bawah lalu memukuli kakaknya. Hanya karena dia juga suka crush kakak. Dia tidak hanya memukuli kakaknya, tetapi juga menekan kepala kakak ke dalam bak air. Mau membunuh kakak dia. Untungnya, ibu sudah datang tepat waktu. Song Pip seperti orang gila. Dia merebut kain yang Sap kasih Kasalong. Lalu menendang Kasalong dari tangga. Terus dia di lantai itu dan menyobek kain itu. Saat ini, ayah tiba. Dia belum tanya tapi sudah pikir bahwa kakak Kasalong sudah menggertak adiknya. Song Pip terus berbohong bahwa Sap cintai dia dan kasih dia kain itu. Tapi kakak Kasalong juga cintai dokter itu jadi sudah merebut kain. Si ayah ini marah. Si adik ini terus bilang dia tidak mau menikah sama dokter. Dia akan ikuti kataan ayah untuk menikah sama si putra yang kaya Noyan. Karena dia seanak berbakti. Ibu tidak bisa dengar lagi. Ibu bertanya kenapa Song Pip berbohong. Tapi si ayah hanya percayai Song Pip saja. Dalam kemarahan, ayah sudah membakar kain itu. Ayah memutuskan akan setuju supaya Song Pip menikahi si dokter. Sedangkan si kakak akan dinikah sama Noyan. Lalu ayah bertemu dengan Sap. Ayah bilang dia setuju pernikahan Sap dan anak dia. Sap pikir ayah sedang bilang tentang Kasalong jadi dia sangat senang. Lalu berterima kasih. Pembantu mencari Kasalong. Tahu hal yang baru terjadi. Pembantu sudah kembali dan kabari si dokter. Tidak bisa bayangkan hal ini bisa terjadi. Hari berikutnya, Sap bergegas mencari Kasalong. Melihat luka di badan Kasalong, Sap bergegas mencari ayah Kasalong untuk jelaskan. Tapi hanya Song Pip di rumah saja. Sap bertekad tidak akan menikah sama Song Pip. Song Pip bertekuk lutut dan minta Sap menikahi dia. Tapi Sap tidak mau, Sap hanya mau menikah dengan Kasalong. Song Pip semakin membenci kakak dia. Lalu dia mencari kakak. Tepat waktu pembantu ini sedang membawa obat untuk Kasalong. Bahkan anak kecil, dia juga menggertaknya. Si gadis ini memang jahat. Lalu dia menyuruh orang untuk mencari kunyit emas. Jika ada yang mencium bau kunyit ini, makanya akan kehilangan ingatan. Dia memaksa pembantu untuk taruh kunyit ini ke dalam obat kakak dia. Malam hari itu, rencana dia berhasil. Meski sudah berhasil tapi dia belum puas. Lalu dia membawa kakaknya ke rumah yang ditinggalkan. Terus dia memanggil Manfa ke sana. Jika berhasil membahayakan Kasalong, Song Pip baru bisa mempunyai si dokter itu. Jadi si adik ini sudah memanfaatkan Manfa untuk hancurkan keperawanan kakak dia. Di sini, dokter melihat mangkok obat yang dibawa pulang oleh pembantu. Menemukan ada yang aneh. Untungnya, dia ke rumah itu dengan tepat waktu. Si dokter menggila dan memukul si Manfa ini. Manfa baru bersadar bahwa dia ditipu. Jadi dia bergegas mencari Song Pip. Dalam kemarahan, Manja sudah meremas leher Song Pip. Banyak orang menghalangi dia. Lalu Song Pip dengan marah menyuruh Manfa berlutut dan minta maaf dia. Manfa memalukan. Dan juga marah jadi dia sudah memperkosa Song Pip di tempat itu. Tepat waktu itu, Noyan tiba. Menyuruh orang memukul Manfa. Song Pip juga menamparkan muka Manfa. Lalu memaksa Manfa berlutut dan minta maaf dia. Akhirnya, Noyan memegang pistol. Lalu letakkan dalam tangan Song Pip mengarah ke Manfa. Untungnya, si dokter tiba. Song Pip takut si dokter akan menceritakan semua untuk Noyan. Jadi dia sudah menjalangi Noyan. Membiarkan mereka pergi. Setelah pulang, pembantu kabari dia bahwa Sap sudah tahu semuanya. Tapi dia langsung marahi si pembantu. Ternyata pembantu dia tidak taruh kunyit ke dalam obat. Hanya kasih obat tidur saja. Karena Kasalong sangat baik dengan mereka. Jadi mereka tidak bisa membahayakan Kasalong. Lewat kejadian ini, Sap dan Manfa sudah tahu sifat Song Pip. Jadi mereka satu kelompok. Belum pernah ketemu gadis yang begitu jahat. Dia mengambil batu bara yang berapi lalu mau membuang ke muka kakak dia. Jika Kasalong menjadi jelek, Sap akan cintai dia. Ketika mereka bertarung, Kasalong dorong jatuh si adik. Mata Song Pip saat ini memang seram. Dia terus menamparkan muka kakak dia. Lalu memegang rambut kakak. Lalu dorong kakak ke kompor. Untungnya Sap dan ibu tiba. Melihat Sap begitu baik dengan kakak, Song Pip semakin membenci kakaknya. Jadi dia sudah mencari Sap untuk mengancam. Jika kamu tidak menikah dengan aku, kamu tidak boleh tinggal di sini lagi. Sap mau membawa Kasalong pergi. Tapi Kasalong tidak mau hidup jauh dari keluarga. Saat ini, ibu tiba. Ibu harap anaknya bisa bahagia. Jadi ibu membantu Kasalong menyiapkan bagasi.
Tapi tepat waktu ini, keluarga Noyan ke rumah Kasalong untuk membahas tentang pernikahan. Si ayah mau Kasalong menikah dengan Noyan. Jadi ayah sudah memanggil Kasalong dengan nama Songpip. Kasalong mau berlari. Tapi ketemu si adik. Akhirnya, Kasalong hanya bisa melihat perahu yang membawa Sap semakin menjauh. Kasalong pikir Sap sudah pergi. Nasib mereka berakhir di sini. Setiap hari, Kasalong duduk di tepi sungai dan menangis. Tanpa diduga, Sap datang. Mereka mendayung dan jalan-jalan. Songpip sudah melihat. Dia memanggil ayah. Dan bilang kakak memikat suami dia. Lalu ayah memukul Kasalong. Untuk melindungi Kasalong. Sap sudah setuju untuk menikah dengan Songpip. Kasalong memang putus asa. Ibu ceritakan dia kebenaran. Ternyata, Sap berpura-pura setuju saja. Untuk ayah tidak mengawasi lagi. Lalu Sap akan mencari sempat untuk membawa Kasalong pergi. Tapi Songpip tidak sederhana. Dia tahu bahwa Sap menikah dengan dia karena ayah. Sap membawa Kasalong dan pembantu naik kereta api. Mereka hanya tinggalkan tempat ini, makanya akan bahagia. Tanpa diduga, Noyan mengajak ayah dan Songpip ke stasiun untuk naik kereta yang baru. Kereta api terkena masalah jadi harus berhenti untuk diperbaiki. Sap dan Kasalong memang ketakutan. Lalu ayah tiba-tiba hadir di gerbong. Sap bergegas berdiri dan berbohong. Karena pekerjaan dia harus ikuti konferensi. Dan dia akan kembali tepat waktu untuk ikuti pernikahan. Ayah sudah percaya. Tapi tepat saat ini, dia hampir jatuh. Jadi Kasalong berteriak panggil ayah. Lalu ayah lepaskan topi Kasalong. Menyeret Kasalong turun. Dia mengeluarkan pistol dan mau menembak Sap. Untuk melindungi kekasihnya, jadi dia berjanji tidak akan melarikan diri lagi. Dia ikuti ayah turun. Sap berusaha memegang Kasalong. Saat ini, kereta berangkat. Ayah menyeret Kasalong turun. Dia mendidik anaknya di depan orang-orang. Songpip tahu bahwa kakaknya mau melarikan diri sama crushnya. Dia terus-menerus menamparkan muka kakak. Sampai di rumah, ayah dan Songpip terus memukul Kasalong. Songpip meremas leher Kasalong. Untungnya, ibu tiba. Ibu berusaha untuk menghalangi mereka. Tanpa diduga, si ayah bahkan memukul ibu. Songpip bertekad untuk membunuh kakaknya. Noyan tahu rencana kedua saudara ini. Mereka terlalu berani, sudah ganti orang menikah dengan Noyan. Jadi dia memang marah. Dia dan ayahnya sudah ditipu. Jadi dia sudah membatalkan pernikahan. Lalu membantalkan semua dana investasi dengan keluarga ini. Si ayah lagi menyalahkan Kasalong. Ayah mengikat ibu ke tiang. Lalu memakai tali untuk menggantung Kasalong. Songpip jahat berikan ayah tongkat. Hari ini dia harus menyaksikan kematian kakaknya. Si ayah ini memang bukan manusia. Sudah memukul anak dengan seram. Badan Kasalong dipenuhi darah. Si adik yang jahat tidak peduli. Tidak lama kemudian, Kasalong pingsan. Pembantu sudah lepaskan ikat untuk Kasalong. Tapi si ayah bilang, siapa yang membantu dia, aku akan memotong tangan orang itu. Lalu dia mencari ayah Nonja untuk minta maaf. Ayah Nonja setuju untuk tidak membatalkan pernikahan. Tapi mas kawin dan tahap ritual akan berkurang. Si ayah ini marah lagi. Dia lagi melepaskan kemarahan dirinya dengan memukul Kasalong. Dan menyuruh orang mengunci Kasalong. Tidak kasih makanan dan minuman. Pembantu tidak bisa melihat lagi, jadi dia meminta si ayah. Tapi dia juga dipukul. Tidak ada yang berani melawan kataan si ayah. Kasalong diikat di tiang di tengah rumah. Pembantu mau kasih Kasalong air. Tapi lagi dihalangi oleh Songpip. Kasalong meminta air dari adiknya. Tapi si adik ini bilang tunggu hujan saja. Jika hujan, kamu bisa minum. Malam hari itu, si ayah pulang dan menuangkan air ke Kasalong. Dia mau mengunci Kasalong di gudang. Tidak kasih makanan dan obat. Di sini, ibu minta pembantu lepaskan ikat untuk dia. Berlari ke situ dan mengkritik si ayah dan Songpip. Ibu mengarah pistol ke ayah. Lalu menceritakan kejahatan si ayah. Ibu dan Kasalong hidup di rumah ini dengan susah. Jika hari ini si ayah tidak lepaskan Kasalong, makanya ibu dan Kasalong akan mati di sini. Lebih baik daripada diperlakukan seperti ini. Pembantu mengambil pistol dari ibu. Si ayah sudah melepaskan mereka. Di sisi ini, Songpip setuju untuk menikah dengan Noyan. Meski dia tidak cintai Noyan. Tapi dia akan mendapatkan uang dan kekuasaan jika menikah dengan Noyan. Tapi Songpip tidak tahu bahwa Noyan sangat membenci dia. Pernikahan ini hanyalah pertukaran.
Dalam mata Noyan, Song Pip hanyalah sampah. Jika tidak mau, dia bisa membuang kapan saja. Ternyata, Sap belum pergi. Dia sudah kembali. Dan mengobati luka Kasalong. Untuk bisa melarikan diri. Mereka memutuskan untuk membuat kematian palsu untuk Kasalong. Dengan begitu, mereka bisa pergi. Di sini, si adik yang jahat. Lepaskan pakaian Kasalong di depan orang-orang. Untuk membuat kakaknya malu. Untungnya ibu tiba. Ibu sudah menamparkan Song Pip. Tanpa diduga, Song Pip dorong jatuh ibunya. Lalu dia terus lepaskan pakaian Kasalong. Terus Kasalong dorong jatuh Song Pip. Dan mau menamparkan dia. Tanpa diduga, si ayah tiba. Dan mengancam Kasalong. Ibu tidak bisa bertahan lagi. Ibu mengkritik ayah. Bahkan sampai saat kamu mati, kamu masih si banjingan. Ibu bersumpah tidak akan bertahan lagi. Lalu membawa Kasalong pergi. Melalui hal ini, Kasalong bertekad harus pergi. Jika tidak berhasil, makanya dia sudah puas. Untuk bisa melarikan diri dengan Sap. Kasalong melatih bernafas dalam air. Dan Sap juga melatih berenang. Cara mendayung. Hari itu sudah datang. Manfa menarik perhatian dari Song Pip. Dan para pembantu. Ibu membawa Kasalong berlari ke sungai. Tapi dengan cepat ayah dan adik sudah sampai. Tanpa diduga, Kasalong melompat ke danau. Sap di bawah sudah menyelamatkan Kasalong. Dan membuang rok Kasalong di sana. Pembantu menyelam untuk mencari. Tapi hanya ketemu rok Kasalong saja. Ibu pura-pura menangis keras. Ayah tidak bisa percaya. Jika mati harus ketemu jenazahnya. Jadi si ayah sudah menyuruh orang menangkap Sap. Dan menangkap Manfa untuk menyiksa. Memukul. Si pembantu yang sukai Manfa sudah meminta. Akhirnya juga dihukum. Di sini, Kasalong dan Sap dibantu oleh orang baik. Akhirnya sudah melarikan diri. Sepanjang jalan ada mata-mata ayah Kasalong. Mereka bersembunyi di mana saja tapi tidak takut. Akhirnya Kasalong pingsan karena capek. Untungnya mereka diselamatkan oleh orang setempat. Mereka bilang tempat ini jauh dari kota. Banyak orang yang melarikan diri sudah ke sini. Sap menyelamatkan anak petani ini. Orang di desa ini sangat baik hati. Mengajak Sap dan Kasalong hidup bersama mereka. Mereka membantu membangun rumah. Kehidupan yang bahagia dimulai. Suatu hari ada seorang menyadari Sap. Jadi dia sudah bergegas kabari. Terus apa yang akan terjadi?